Haleluya. Kemarin saya ketemu seseorang, dia katakan, iya, Yesus memang Tuhan Allah, tapi ada Allah yang lain lagi katanya. Allah apa itu? Allah Bapa. Terus ada lagi Allah Roh Kudus. Nah, terus ada 3 dong. 1 loh. Tadi kau bilang Allah Bapa ada, Allah Anak ada, Allah Roh 3 dong. 1. Lah, kok bisa gitu 1? Kamu sekolah apa? SMA, udah kuliah malah. Kok bisa gitu? Ya aku juga bingung. Haleluya. Haleluya. Saudara, Anda harus paham. Ya, Anda harus ngerti. Bapa dan Yesus itu satu. Amin. Haleluya. Kita punya Allah Esa, namanya Yesus. Kita panggil dia Bapa, karena kita sudah dilahirkan oleh Rohnya, alias biasa yang gampang disebut, kita diangkat jadi anaknya. Saya nggak suka kata diangkat, karena anak angkat nggak dapat warisan. Saya anak kandung gitu loh, karena dilahirkan oleh Rohnya gitu loh ya.
kita yang main musik sini, saudaraku. Banyak cipta-ciptaan lagu rohani yang dibuat beliau, amin. Kita tak doakan biar kita semangat untuk menciptakan lagu pujian, amin. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Masih ada waktu. Haleluya. Tidak ada lagi. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan, amin. Haleluya. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati akan firman-Mu ya Bapa. Engkau selidiki hati kami Tuhan Yesus. Engkau berfirman atas kami Bapa, supaya kami
Semua kita berdiri menghadap takhta Tuhan Yesus yang Maha Kudus. Amin. Dalam posisi hormat akan Dia. Dalam posisi hati yang menyembah. Haleluya. Hanya ada satu yang boleh disembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena itu datang kepada Dia dengan hati yang menyembah. Yes. Mulai menyembah dalam hati saudara masing-masing. Sembah Dia. Sembah Dia. Mungkin kosakatamu tidak terlalu banyak, tapi kau bisa menyembah Dia di dalam hatimu. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia. Karena hadirat dan urapannya bukan hanya dicurahkan di tempat ini, tapi dicurahkan di hati kita pribadi lepas pribadi. Karena itu butuh hati yang menyembah. Penyembahan itu sudah berkumandang dan sudah menguasai ruangan ini. Tapi untuk Tuhan masuk di hatimu, tinggal di hatimu, engkau harus menyembah Dia. Engkau menyembah Dia dengan hatimu. Pandang Dia dengan hatimu. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saya tahu ada di antara saudara yang baru-baru saja ikut Tuhan. Tetapi untuk menyembah Tuhan tidak sulit, asal engkau mau mengasihi Dia. Karena bukan kosakata yang dinilai Dia, tapi hati yang tulus untuk menyembah Yesus. Amin. Haleluya Yesus. 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 Saya merasakan dan saya tahu ada orang-orang tertentu yang memang sulit untuk menyembah karena kosakatanya begitu minim. Tetapi saya percaya Anda bisa mengatakan haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus kami tinggikan, kami muliakan. Dia Tuhan Allah yang kami agungkan. Dulu sekarang selama-lamanya hanya Yesus, hanya Dia, tidak ada lagi yang lain, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus. Alkitab menjadi tidak ada artinya tanpa Yesus. Ibadah yang kita buat tidak ada artinya tanpa Yesus. Karena semua sentral dalam kekristenan kita hanyalah Yesus. Hanyalah Yesus. Tidak ada lagi yang lain. Yesus dialah Tuhan Allah kita. Yesuslah Tuhan Allah kita. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia dengan rohmu, dengan hatimu, dengan pikiranmu. Uraya sakataku ralabashakataku yaramashandara labash. Hayume alahia manahula hataka mayume sakabataku ralabashanda. Tuhan Yesus Allah yang maha hadir. Dia hadir di mana-mana dan Dia hadir ke siapa-siapa yang berkenan di hatinya. Saya mau kasih tahu buat saudara, Dia hadir di mana-mana. Tetapi ingat baik, intinya bukan masalah hadir di mana-mana. Dia harus hadir di hati kita. Dia sedang lihat hati saudara satu persatu. Dia lihat hati saudara. Dia tahu hati saudara. Dia tahu hati saudara. Dia mau menguasai hatimu hari ini. Uramasaka ya ralabashaka ralabalabashana. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Siapapun semua saudara, baik yang menonton acara pesta domba Allah hari ini, engkau ikut menyembah,
Engkau tidak boleh hanya menonton. Engkau ikut menyembah. Saya tahu di gerejamu tidak terbiasa. Saya tahu mungkin gembalamu tidak mengajarkan. Tapi penyembahan bukanlah ajaran gereja, bukanlah ajaran agama, tapi ajaran firman Tuhan. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kita ke tempat ini bukan mau beragama. Kita ke tempat ini bukan mau sekedar bergereja. Kita ke tempat ini ingin menyembah Yesus Kristus, Tuhan Allah, Raja di Raja, yang patut disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kita harus berbakti kepada Tuhan. Tetapi berbakti kepada Tuhan harus dimulai dari hubungan intim lewat penyembahan. Lewat penyembahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Uangmu tak ada artinya di pandangan Tuhan tanpa penyembahan. Hartamu tidak ada gunanya tanpa penyembahan di hadapan Tuhan. Semua kepintaran, kecerdasanmu tiada artinya tanpa penyembahan. Karena manusia, penguasa-penguasa di dunia ini kita hormati, tapi kita nggak boleh sembah. Hanya satu yang boleh disembah, Tuhan Yesus Allah Juru Selamat kita. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Terus sembah Dia, sembah Dia. Saya merasakan hadiratnya, saya merasakan kuasanya. Benar-benar hadiratnya memenuhi ruangan ini, dan saya melihat itu terjadi. Saya melihat terang, bukan terang karena listrik, tapi terang Tuhan sedang menguasai tempat ini. Sembah Dia, 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 sembah Dia. Jangan bawa-bawa agama kemari, jangan bawa-bawa merek gereja kemari. Kemari untuk menyembah Tuhan Yesus. Sembah Yesus, sembah Tuhan Yesus. Dia bukan Tuhan agama, Dia Tuhan manusia. Dia bukan Tuhan organisasi, Dia Tuhan manusia. Dia bukan Tuhan sekte-sekte tertentu, Dia Tuhan manusia. Siapapun Anda yang melihat ini, mendengar apa yang kuucapkan, jika engkau manusia, sembahlah Yesus. Sembahlah Yesus. Saya tidak tanya apa agamamu, saya tidak tanya sekte mana, gereja merek apa yang kau punya. Yang saya tahu, hidup kita untuk menyembah Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Saya merasakan hanya beberapa orang yang menyembah Tuhan. Ketika Anda semua sehati menyembah Dia, Anda akan lihat berbagai macam mujizat terjadi di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, dalam usahamu. Apa yang dibuat tanganmu berhasil, berdampak. Sembah, sembah, sembah Dia, sembah, sembah, sembah. Oh, haleluya. Terus berbicara kepada Tuhan secara pribadi. Secara pribadi berbicara kepada Tuhan secara pribadi. Secara pribadi berbicara kepada Yesus. Urama syakata kuralaba syakata kuralaba syakata. Terus mengalir, 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 mengalir. Mengalir kuasamu, mengalir. Mengalir. Mengalir, mengalir, mengalir. Yang kita lakukan dalam pesta anak domba Allah pada hari ini. Penyembahan adalah yang terutama dan utama, tingkat tertinggi. Karena ketika kita menyembah Yesus, Dia firman yang hidup, artinya kita pun akan menerima firman yang hidup. Firman yang hidup, bukan yang tertulis di buku saja, tapi firman yang hidup. Yesus Kristus Tuhan Allah, Dialah yang menyembuhkan penyakitmu. Dialah yang membebaskan kau dari kuasa gelap roh jahat. Dialah yang memberikan damai sukacita di hatimu. Dia juga lah yang akan membentuk hidupmu menjadi seorang yang rendah hati, pribadi-pribadi yang bernilai, pribadi-pribadi yang berharga, bukan hanya di mata sorga, tapi orang dunia akan melihat hidupmu berbeda dengan hidup yang dulu.
Karena engkau ciptaan baru di dalam Yesus. Sembah dia, sembah dia, sembah dia. La yobasaka mayomura labasaka labas. Sembah dia, sembah dia, sembah dia. Saya tahu, saya merasakan orang yang tidak terbiasa dalam penyembahan, dia bisa merasa bosan kalau terlalu lama menyembah. Tetapi kalau kita tidak mulai, kapan lagi kita mau mulai? Jangan tunggu besok, karena hari inilah yang Tuhan berikan buat kita. Hari esok kita tidak tahu itu hari siapa, untuk siapa. Yang kita tahu hari ini Tuhan berikan kepada kita napas kehidupan. Kita gunakan untuk menyembah Yesus. Haleluya. Saya yakin percaya, ketika Anda datang kemari bawa virus apapun termasuk coronavirus, dia mati seketika. Gereja ini tidak pernah tutup semenjak ada corona. Tidak ada satu jemaat yang bisa kena corona, karena ada penyembahan, ada penyembahan, ada penyembahan. Sembah dia, 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 sembah, 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 sembah dia, sembah dia, sembah dia, sembah dia. Sembah Yesus, sembah Tuhan, sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Bukan bajumu yang kau koyakkan, tapi hatimu yang kau koyakkan. Koyakkan hatimu supaya Tuhan bertakhta di hatimu. Sembah dia, sembah dia, sembah dia, sembah dia, sembah dia. Saya tahu di gereja-gereja tertentu sudah tidak lagi suka melakukan penyembahan dengan waktu yang cukup lama. Mereka hanya gereja 1 jam saja. Tapi engkau perlu menyembah Tuhan. Sembah Yesus, sembah dia, sembah dia, sembah Yesus, sembah Tuhan. Urama sakara baba sakara labas. Sembah dia, sembah dia, sembah dia, sembah dia, sembah dia. Urama sakara baba sakara labas. Sembah dia, sembah. Sembah, mulai berkata-kata, 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 berkata-kata. Sembah dia, sembah Yesus, sembah Tuhan. Hadirat dan urapan kuasanya mengalir deras maksimal, bekerja di dalam rohku. Terimpartasi buat semua yang menyembah, terimpartasi buat semua yang menyembah. Dia tidak tanya berapa banyak engkau tampil di mimbar dalam 1 bulan. Tuhan gak tanya berapa kali kau ke gereja dalam 1 hari. Tuhan tanya, adakah dalam hatimu hati yang menyembah dia? Hanya itu yang dia perlu, hanya itu yang dia mau. Ayara masyakara basyakara labas. Yara masyakat akara lababa sikara lababa syakara. Ya Rabba syakara laba syikara dadadadada. Tuhan Yesus urapi kami, biar mereka dapat melakukan penyembahan bukan hanya di tempat ini, tapi di rumah mereka masing-masing. Mereka bisa menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu Yesus. Kami percaya ruangan ini sudah dalam kendali Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam satu nama Yesus yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yang meriah, yang meriah, yang meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang meriah. Kurang meriah, kurang semangat. Siapa yang belum sarapan, kita stop sebentar, setengah jam. Ya, silakan sarapan dulu. Haleluya. Ya, yang belum makan siang karena nggak kuat lagi, kita akan tunggu. Haleluya. Ngapain buru-buru? Haleluya. Berikan semangat. Haleluya. Yang meriah. Haleluya. Saudara, Anda harus memahami ya. Orang yang tidak kenal Yesus saja, khususnya di TNI, di Polri, karena saya sering pelayanan di sana. Mereka itu ada yel-yel yang memberikan kekuatan kemampuan bagi mereka di medan juang. Kita juga sedang ada di medan juang roh. Karena itu Anda harus punya semangat.
Haleluya. Ayo ikuti saya. Inilah yel-yel kita. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Kristus Yesus. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Bisa cepat. Ditulis. Oh ya, oke. Kalau lambat, oke. Kita ikut praktek ya. Ini yel-yel kita. Berkobar, menyala, menyambar, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Yesus. Haleluya. Saya nggak ikut ya. 3, 2, 1. Haleluya. Akuratnya mana? Konsistennya nggak ada. Kalau nggak ada akurat, nanti takutnya kita nyala-nyala nggak jelas. Kalau nggak konsisten, Senin Kemis. Karena ada orang Senin Kemis aja nyembah Tuhan. Haleluya. Makanya ada Senin Kemis. Haleluya. Berkobar, menyala, menyambar, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian bagi Kristus. Saya sudah kasih diskon, seharusnya ada radikal. Tapi karena di sini banyak orang baru, nanti dia nggak paham. Loh kok kita kayak orang teroris? Itu teroris radikal karena mengikuti ajaran sesat. Kita radikal mengikuti ajaran Yesus. Kasihilah orang yang memusuhi engkau. Itu yang kita radikalin. Amin. Oke, haleluya. Kalau sudah paham pakai radikal saja. Haleluya. Haleluya. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan Yesus. Berikan sore-sore buat Tuhan. Haleluya. Kalau kata radikal yang saya katakan ini salah, tentu dari dulu saya udah ditangkap polisi. Kan saya sering pelayan di kepolisian. Radikal kita itu terhadap ajaran Yesus, bukan terhadap ajaran nabi-nabi yang gak jelas. Haleluya. Terhadap ajaran Yesus. Oke? Yesus berkata kalau ditampar pipi kiri kasih, iya, hancur babak belur. Oke. Haleluya. 3, 2, 1. Lagi. Haleluya. Selama ini masa saya tiap hari sering doa begitu, ternyata Anda nggak tangkap ya, nggak simpan ya. Haleluya. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Kristus. 3, 2, 1. Berkobar, menyambar, radikal, konsisten, akurat, habis-habisan, mati-matian Yesus. 6 koma ya. Iya, tapi puji Tuhan bukan merah. Merah itu kan 5 ke bawah, 6 koma. Puji Tuhan lah dapat 6 koma. Coba supaya 9 koma. Haleluya. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Kristus Yesus Tuhan. Oke, 3, 2, 1. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, mati-matian buat Kristus. Haleluya. Saya heran, saya kaget ya. Iya, tapi saya kaget kok bisa lancar rupanya. Ditulis. Wah, ini udah teknologi canggih zaman sekarang. Tadi saya cerdas semua ini. Jangan-jangan S3 semua yang hadir ini. Waduh, haleluya. Oke. Nggak apa-apa, baca nggak apa-apa. 3, 2, 1. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Silakan dulu. Itu ya yel-yel kita ya. Itu Kopassusnya
metanoia ya. Kopassus gepes metanoia itu yel-yelnya untuk berjuang, berperang. Haleluya. Supaya kita menang lebih daripada pemenang. Amin. Saudara Bapak Ibu sekalian, saya sudah 8 jam kali mempersiapkan khotbah udah di sini. Karena terbiasa saya belakangan ini pakai poin-poin untuk mengajar. Nah, saya taruh sini gini ya. Ya kan? Ya, tapi waktu tadi kita menyembah, Tuhan bicara sama saya, ajarkan ini. Kenapa harus ini diajarkan Tuhan? Tuhan ingatkan kepada saya, banyak saya ketemu orang Kristen, bahkan pendeta, dia tidak mengenal Yesus dengan benar. Sehingga dia tidak memiliki kuasa yang full, dan juga dia tidak punya keberanian yang gila-gilaan. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Tuhan Yesus dengan akurat. Jadi hari ini harus mengenal Yesus dengan akurat. Alasan pertama kenapa kita harus menyembah Dia, saudara. Karena Yesus itu adalah Tuhan Allah. Amin. Haleluya. Pak, dari dulu saya sudah tahu Dia Tuhan Allah. Iya, tapi jangan ditambah-tambah dengan yang lain. Hanya Yesus Kristus, Dialah Tuhan Allah. Amin. Amin. Karena kita hanya menyembah Allah yang esa. Ulangan pasal 6 ayat 4, Allah yang kita sembah esa. Dan Yesus ulangi ayat itu di dalam Markus 12 ayat 29, hai orang Israel, dengarlah, Tuhan Allah kita itu esa. Amin. Jadi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada orang yang dia jumpai, Tuhan Allah kita bukan 3, tapi esa. Ada saya ketemu orang, dia katakan betul Pak Esa, tapi dia 3 jadi esa. Lah gimana 3 jadi esa? Jadi tidak ada di Alkitab 3 jadi esa. Yang ada Tuhan Allah kita itu esa. Markus 12 ayat 29, agak cepat kalau mau ditampilkan. Haleluya. Yesus yang berkata, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dan ayat ini juga menjadi batu sandungan bagi kaum muslim, sehingga mereka berkata, berarti Yesus bukan Tuhan karena dia pakai Tuhan Allah kita. Termasuk Yesus punya Tuhan lagi. Tentu kita tidak bisa memahami firman Tuhan dengan kepala kadrun. Kita harus memahami firman Tuhan dengan kepala yang diurapi Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Dia mengatakan di sini Tuhan Allah kita, Tuhan Esa, karena posisinya sebagai anak manusia. Tetapi dia adalah Allah yang sepenuhnya, kata Kolose 2 ayat yang ke-9. Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. 3, 2, 1. Sebab dalam dia seluruh kebenaran Allah. Jadi Yesus Kristus, dia datang ke bumi mengambil rupa manusia. Dia punya fisik, punya tubuh. Tetapi seluruh areal aspek hidupnya adalah kepenuhan kealahan. Bukan kepenuhan Allah, tapi kepenuhan kealahan. Itu 2 hal yang berbeda. Saya harap Anda bisa paham. Kepenuhan kealahan artinya dia tidak punya kemanusiawian walaupun dia punya tubuh manusia. Anda dan saya punya kemanusiawian itu disebabkan ulah si Adam dan Hawa karena makan buah pengetahuan baik dan yang jahat. Itulah sebabnya kita punya pengetahuan yang jahat, kita punya pengetahuan yang baik. Tapi Yesus, dia adalah kebenaran dan hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Itu bedanya, saudara. Dia adalah kebenaran dan hidup. Bahkan dia katakan tidak ada yang lain.
Akulah satu-satunya kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Jadi kalau ada di tempat lain mengaku kebenaran, saya katakan itu bohong. Apalagi dia mengaku dia kehidupan, dia pendusta, bapak segala dusta. Itu Yohanes 8 ayat 44. Bapak segala dusta adalah iblis. Jadi Yesus adalah kebenaran dan hidup. Amen. Dengan kata lain, tidak ada dosa di dalam dia. Amen. Karena dia kebenaran dan hidup. Haleluya. 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 Semua manusia sudah jatuh dalam dosa, kata Roma 3 ayat 23. Karena itulah tidak ada manusia yang bisa mengklaim dirinya kebenaran dan hidup. Karena Alkitab bilang, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika anak itu dilahirkan, tanpa disadari oleh kita, tanpa kita ketahui karena kita nggak bisa ajak komunikasi dia, namun dia sudah membawa yang namanya pengetahuan. Itu sebabnya anak itu, saudara, setahun 2 tahun lama-lama tambah pengetahuannya. Haleluya. Pertama, oe, oe. Anda jangan pikir itu oe. Itu ada artinya. Oe yang pertama artinya minta susu. Oe yang kedua artinya dia lagi Tapi berkembangnya badannya, pertumbuhannya, berjalannya waktu, dia mulai ngomong, mama, haleluya, papa, haleluya. Itu saudara, semenjak anak dilahirkan dia sudah punya pengetahuan, tapi belum berkembang. Itulah yang diturunkan Adam dan Hawa kepada semua manusia. Tapi Yesus tidak. Yesus dia bukan punya pengetahuan, tapi dia kebenaran dan hidup. Haleluya. Oh Pak, kalau gitu berarti Yesus bodoh. Kebenaran dan pengetahuan lebih tinggi kebenaran. Pengetahuan bisa salah, kebenaran tidak bisa salah. Haleluya. Amin. Itu sebabnya Yesus tertinggi. Dia nama tertinggi dari semua nama. Kata firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 dan 19. Dialah nama yang tertinggi. Supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi dia nama tertinggi, semua harus bertekuk lutut. Baik yang di langit maupun yang di bumi maupun yang di bawah bumi. Ya, semua. Karena kalau bicara bumi termasuk yang di bawahnya ini pun bumi, saudara. Jadi bumi itu bukan ini aja. Di bawahnya juga itu air, air, minyak itu juga di bumi, di dalam bumi. Makanya ada undang-undang kita, semua apa yang ada di bumi, di tanah ini, itu milik negara. Artinya semua sumber-sumber yang ada. Jadi sekalipun di rumahmu tiba-tiba muncul minyak, nggak bisa kau ambil begitu aja. Itu punya negara, ya kan? Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini yang menjadi batu sandungan bagi rekan-rekan kita mualaf. Katanya kan bagi kemuliaan Bapa. Saudara, untuk kita bisa meredam ketidakmampuan mereka menangkap ayat ini, kita buka Yohanes 14. Yohanes 14. Haleluya. Kita buka Yohanes 14 ayat 7. 3, 2, 1. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Next, terus. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkan kabar itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Filipus ini adalah murid yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Walaupun dia sudah kurang lebih 3 tahun bersama Yesus, namun dia nggak kenal siapa Yesus.
Makanya dia bilang tunjukkan Bapa itu. Karena selalu engkau mengajarkan kepada kami kalau berdoa Bapa kami yang di surga. Tunjukkan Bapa itu. Terus next. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Stop. Saya tidak tahu ya apa kuping kanan saya bermasalah. Coba nanti setelah ibadah saya ke THT. Tapi yang jelas ini kenyataan yang saya sering dengar, yang saya dengar jelas ini yang kiri yang bersuara. Yang kanan kenapa? Padahal juga ada di TV juga di sini. Jadi ini gereja memang kecil tapi lengkap ya. Haleluya. Jadi fasilitasnya sudah sama dengan gereja yang mewah di mall karena lengkap semua. Anda pun saya lihat sampai ini, ibu ini lihat. Ngapain pakai gini? Kedinginan. Karena AC-nya di sini begitu sangat dingin. Kenapa saya buat begini? Saya mau setiap orang yang datang merasa nyaman. Haleluya. Makanya datang lagi besok. Haleluya. Sekarang semua baca 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa kepadaku. Iya. Jadi Yesus bilang, Filipus sudah lama kau bersama aku, kau nggak kenal aku. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Terus 3, 2, 1. Ia percayakan engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan Allah kita. Saudara, ini juga disalahpahami oleh rekan-rekan kita mualaf. Jadi dia katakan, itu kan Bapak yang ngomong, mulut Yesus yang nyampein. Salah. Yesus maksudnya begini, ya. Bapa itu bicara tentang Allah. Aku adalah Allah itu. Tapi Allah yang mengambil wujud. Haleluya. Karena Yohanes 4 ayat 24 Allah roh. Ya, saya dulu Islam, Allah itu goib. Bagaimana mungkin manusia bisa mengenal dia? Makanya kalau ada orang berkata, aku mengenal Tuhan. Kenapa kau bisa kenal Tuhan? Aku mencari Tuhan. Terus aku menemukan Tuhan. Menurut saya ini terlalu over. Kita bisa kenal Tuhan karena Allah yang roh datang ke bumi memperkenalkan dirinya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang baik. Haleluya. Saya harap ustadz-ustadz denger ini, ya. Iya. Jadi saudara, Yesus mau katakan gini, aku dan Bapa satu bukan berarti ada Bapa terus ada Yesus yang lain, bukan. Haleluya. Dia maksudnya bilang begini, ini di dalam aku ini kepenuhan kealahan, inilah yang kamu cari-cari supaya kamu bisa lihat aku mengambil rupa. Haleluya. Filipi 2 ayat 6. Filipi 2 ayat 6. Filipi 2 ayat 6. Anda harus bisa jelaskan ini. 3, 2, 1. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak mengatakan kepada Allah itu sebagai milik yang harus dipercayai. Dengar baik ya, kenapa kita harus menyembah Yesus saya bilang tadi ya, karena dia Tuhan Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Jadi dia Allah tapi dia membatasi dirinya untuk tidak menunjukkan kealahannya dalam kurun waktu tertentu. Haleluya. Supaya dia bisa mengajar kepada manusia. Haleluya. Jadi kealahannya selalu tidak dia tunjukkan, tapi kadang-kadang dia tunjukkan kealahannya. Contohnya kita buktikan di dalam Lukas pasal 5 ayat 20. Lukas 5 ayat 20. 3, 2, 1. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara-saudara, dosamu sudah diampuni. Saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi di Alkitab, memang nabi-nabi ada yang buat mujizat. Tetapi tidak ada satu nabi pun yang berani mengatakan dosamu sudah diampuni. Haleluya.
Ketika Yesus disalib, ada dua penjahat di sana. Yang satu penjahat sebelah kiri, penjahat sebelah kanan. Haleluya. Yang kiri menghujat, betul. Yang kanan bilang, kalau engkau sampai ke kerajaanmu, ingat aku. Hari ini, aku bersama kau. Hari ini, kau bersama aku. Ke Firdaus. Haleluya. Berani nggak saudara misalnya ya, saudara ketemu orang nih, sama-sama saudara sudah mau mati karena sakit tertentu lah atau karena siksaan. Terus dia bilang, ingat aku ya, kalau nanti kau sampai ke surga, hari ini kau bersama aku. Berani nggak saudara? Tidak ada satu nabi pun yang berani mengatakan demikian. Hanya Tuhan Allah yang bisa memastikan Anda masuk surga atau tidak. Amin. Haleluya. Saya tidak bisa memastikan Anda masuk surga. Tapi saya bisa mengajarkan kepada saudara firman Allah, janji-janji Tuhan tentang apa yang Dia siapkan bagi kita di surga. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berikan sorak-sorai buat kita, Yohanes 3:16. Saudara, kita harus memahami dan mengenal Tuhan Yesus ini dengan benar. Tapi gereja-gereja pakai itu ya bagaimana? Saya coba menggunakan itu supaya Anda paham saja. Iya. Jadi saudara, jadi Yesus ini Tuhan Allah. Esa dia Tuhan Allah. Tapi kenapa ada ceritanya di perjanjian baru Matius, Markus, Lukas, Yohanes seolah-olah Yesus ini utusan misalnya. Di dalam Yohanes 17 ayat 3. Ini yang selalu digunakan si Ustadz Munjir Situmorang. Makanya dia nggak ngerti, dia nggak paham. Iya. Kalau orang yang nggak paham pelajarin Alkitab kena penyakit gula. Iya memang. Dengarlah kesaksian beliau. Dia penyakit gula. Katanya berapa ratus gitu. Saya minta dikit sih. Ya kan untuk di sini kan butuh juga ya kan. Iya beberapa hari yang lalu saya doain orang dia penyakit gula 400. Saya bilang minta dong separuh. Ketawa. Iya karena istri saya sering bilang gula aja berapa kita sebulan katanya beli gula. Iya. Oke, 3, 2, 1. Inilah yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mualaf-mualaf tersandung dengan ayat ini. Bahkan pendeta pun jadi ikut-ikutan. Jadi seolah-olah di sini Tuhan Allah lain, Yesus lain. Yesus utusan, jadi nabi. Saudara, baca ayat yang ke-6-nya. Baca ayat yang ke-6. Baca ayat yang ke-6. 3, 2, 1. Stop. Jadi Yesus bilang gini. Maksudnya itu ke Bapa, ke Tuhan Allah. Aku telah menyatakan namamu yang kau berikan kepadaku. Jadi Yesus bukan diberi nama, tapi namanya Allah itu sendiri. Aku telah menyatakan namamu. Bukan aku telah menyatakan nama yang kau beri. Bukan. Aku telah menyatakan namamu. Namamu yang kau berikan kepadaku. Artinya nama Allah itu Yesus itu diberikan sepenuhnya kepada Yesus karena dia kepenuhan kealahan tadi. Saudara. Haleluya. Nah terus yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi saudara, Allah yang roh tadi itu datang ke bumi mengambil rupa manusia. Haleluya. Tapi dia tidak punya sifat manusiawi. Kalau dia punya sifat manusiawi, berarti waktu dia ditinggali murid-muridnya, ya, terus dia mau nyebrang bingung. Berarti dia bilang, di manalah ini danau. Waktu saya ke Israel itu kan danau luas. Ini danau begitu luas. Ya namanya kita manusiawi ya udahlah nggak usah nyebrang aja. Enggak. Dia bilang nggak ada kapal lagi jalan, nggak ada. Jadi nggak jual tiket, nggak, udah gue jalan kaki aja deh. Dia nggak peduli yang gitu-gituan. 5 ketol roti 2 ekor ikan dikasih Filipus cuma ini. Hah? Cuma ini? Ini 5.000 orang laki-laki aja, belum perempuan. Haleluya.
Karena kalau di Israel itu sukanya yang catat laki-laki terus. Perempuannya nggak pala dihitungin. Jadi laki-laki belum perempuan belum anak-anak. Haleluya. Haleluya. Siapa tahu juga dulu di sana juga ada orang-orang tertentu yang sifatnya seperti orang Batak gitu loh. Iya, karena dikatakan di situ setelah Yesus mengangkat roti dan ikan itu dibagi 5.000 orang, sisa 12 bakul. Terus kan nggak ada catatan selanjutnya 12 bakul itu kemana? Pasti itu diambil ibu-ibu. Iya, ibu-ibu itu kalau ke pesta dia suka bawa plastik lah, bawa inilah. Iya, nggak percaya nanti coba ya, ibu-ibu di sini coba kalau ke pesta lihat itu di tasnya itu, iya kadang tasnya itu bermerek Hermes, tapi di sininya plastik semua, lapet semua penuh. Haleluya. Jadi di sini memang seolah-olah Yesus utusan tadi dia 3, tapi di sini bilang namamu. Waktu dikatakan namamu yang kau nyatakan kepadaku, artinya Tuhan Allah itu sendiri ya yang menyatu dengan tubuh Kristus. Makanya dia itu adalah Tuhan Allah seutuhnya, dia juga manusia seutuhnya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Oh Pak, kalau begitu gimana? Kan ada Roh Kudus. Nah, orang nggak paham. Anda baca di dalam Matius pasal 1 ayat 21. Coba. Haleluya. 3, 2, 1. Ia akan menegakkan laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Iya, saudara, kalau kita baca dari ayat 1 ini kisahnya, ya, Maria itu saudara didatangi siapa, malaikat gitu. Jadi dia belum pernah disentuh oleh laki-laki atau alias belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Tapi malaikat bilang kau akan mengandung. Bagaimana mengandung? Karena Roh Kudus. Gitu. Jadi nama Yesus di sini sebenarnya bukan Maria yang memberi. Bukan, juga bukan malaikat yang memberi. Tadi kita sudah baca Yohanes 17 ayat 6. Haleluya. Kita satukan kemari. Jadi nama itu sudah ada dari dulu. Jadi Tuhan Allah kita namanya Yesus dari sebelum semua ada. Makanya dia Alfa dan tak berawal tak berakhir. Haleluya. Nanti kita baca di Wahyu tidak ada lagi istilah-istilah anak, nggak ada lagi. Itu istilahnya Tuhan Allah. Yesus semua di situ Tuhan Allah. Haleluya. Jadi saudara, Roh Kudus itulah yang di dalam Yesus itu. Makanya dia datang dalam nama Yesus Roh Kudus. Baca. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Oke? 3, 2, 1. Sorry. 26. 3, 2, 1. Di sini selalu terjebak baik itu mualaf maupun orang-orang Kristen. Jadi seolah-olah Bapa yang ngutus Roh Kudus, bukan Yesus. Jadi Yesus dan Bapa itu pribadi yang berbeda. Di sini kan yang ngutus Roh Kudus Bapa. Tetapi Roh Kudus siapa namanya? Karena datang dalam nama. Sekarang saya ini nggak punya nama. Saya nggak punya nama, saya datang. Oke? Saya datang, terus saya bilang, saya datang atas nama Jokowi. Berarti di situ nama saya ditulis Jokowi karena atas nama Jokowi. Haleluya. Karena saya nggak punya nama. Roh Kudus bukan nama. Roh Kudus bukan nama. Dia nggak punya nama. Haleluya. Makanya dia datang dalam nama Yesus. Haleluya. Seolah-olah di sini Bapa yang ngutus. Tapi kita baca Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. 3, 2, 1. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi. Aku di sini siapa? Yesus. Terus
baik hidup itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika apapun Aku di sini siapa? Pergi ini maksudnya nanti dia menceritakan tentang penyalipan. Terus? Aku di sini siapa? Yang mau diutus siapa? Roh Kudus. Haleluya. Jadi di sini Yesus yang mengutus Roh Kudus. Loh, kok bisa? Karena Yesus Tuhan Allah kita itu kita panggil Bapa. Haleluya. Itu bukan bapak angkat gua, itu bapak kandung gua. Makanya kalau gua datang ke dia, langsung itu dia rangkul. Nggak pakai protokoler, enggak. Iya, nggak ada di sana ditahan sapam dulu, ditahan malaikat Gabriel, Mikael, nggak ada. Apalagi nongkar nangkir, nggak ada. Di alam barja nggak ada. Langsung nongkar nangkir punya hormat. Oh, di Alkitab nggak ada? Ya, ini di Alkitab nggak ada. Saya harap Anda biar punya wawasan aja. Itu waktu saya Islam, itu penjaga alam barja. Jadi sebelum kau dimasukkan ke neraka, ya, kau di alam barja dulu. Siksaan kubur namanya. Haleluya. Man rabbuka? Iya, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Katanya. Siapa nih? Man kita buka gitu. Semua ditanya. Haleluya. Jadi sekarang saya langsung ke Yesus saja. Ketika ada banyak malaikat di situ, termasuk Gabriel mau nongkar nangkir kayak siapa kayak Malik kayak Adam kayak ada nama-namanya itu. Haleluya. Loh, kenapa di Alkitab nggak ditulis semua namanya? Gini loh, kalau ditulis namanya semua, karena Al-Quran tidak begitu saya pahami berapa nama dia ya, malaikat ini ya. Kayaknya nggak sampai berlaksa-laksa. Kalau ini kan berlaksa-laksa. Berlaksa itu bukan ribu loh, triliun. Itu nama tertinggi. Maksudnya hitungan tertinggi laksa. Haleluya. Kalau sekarang kan triliun kan. Jadi seandainya ditulis ini semua, bisa Anda bayangkan saya baca. Mari kita buka Kejadian 1 ayat 1. Malaikat Matuel datang. Dan ayat 2 malaikat Sututol. Malaikat habis semuanya. Karena kebanyakan malaikat kita. Malaikat dia nggak terlalu banyak, kita kan berlaksa-laksa. Malaikat dia penjaga surga, Ridwan, neraka kalau nggak salah Malik, udah lupa saya, ya kan? Nah, terus penongkar nangkir, alam kubur, Jibril pembawa berita. Itulah yang si Nabi Muhammad katanya di Gua Hiro datang Jibril dia menggigil. Haleluya. Ya, saudara. Jadi kenapa nggak ditulis? Kebanyakan. Haleluya. Haleluya. Jadi berlaksa-laksa di situ malaikat. Kalau saya datang ke Yesus minggir semua dia. Karena saya anaknya. Dia kan pembantunya Tuhan. Haleluya. Makanya Ibrani 1 ayat 14, dia hanya Roro yang melayani. Oh Pak, gua juga dilayani dong. Gua tanya, lu anaknya bukan? Itu. Haleluya. Kalau lu anaknya lu dilayani. Enggak, saya sering gereja. Bukan gereja yang gua tanya, bukan gereja, bukan. Lu anaknya bukan. Kalau lu anaknya pasti dilayani. Haleluya. Langsung. Jadi malaikat itu nggak bisa sembrono datang ke Yesus. Kita bisa setiap saat. Malaikat kalau dia nggak diperintah, nggak dipanggil, dia nggak boleh sembarangan. Dia nggak boleh. Iya. Seperti saya kalau pergi ke kantor orang gitu, apalagi udah pangkat kombes, brigjen, dir itu ya, si Daniel sering saja, itu nggak berani orang masuk, walaupun itu anak buahnya mau berikan laporan supaya surat itu ditandatangani, tapi nggak berani masuk. Harus tanya dulu sestrinya, boleh Bapak sih? Haleluya. Dulu saya harus tanya malaikat semua, boleh nggak datang ke Tuhan Allah. Sekarang nggak. Kalau saya lewat, malaikat bubar. Bahkan kadang ada malaikat itu yang cari muka. Dia deketin saya, tolong titipin nama saya katanya. Haleluya. Biar naik pangkat. Ya, jadi yang ngutus di sini saudara Yesus. Haleluya. 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 Anda paham? Jadi ya, ketemu saya sama pendeta, sama orang tertentu, dia bilang, enggak, dia 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi begini dia. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Juga saya dulu sekolah teologi begini nih. Gini. Ini Tritunggal. Tritunggal, supaya keren namanya Tritunggal, keren.
Nah, terus orang Indonesia jadi banyak pinter bahasa Inggris kan. Jadi namanya 3 in 1. 3 in 1. Nah, ya kan? Nah, terus datang orang Batak, tulus ada lagi. 3-1. Jadi ini 3 tapi 1 gini. Tapi nggak mau begini, nggak mau. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus, tapi begini. Nah, gini dia. Nggak boleh begini, nggak boleh. Saudara, Tuhan Allah itu, ya Yesus itu, dia itu saudara datang ke bumi itu Roh Kudus namanya. Masih belum menunjukkan, mengasih tahu namanya Roh Kudus yang akan datang ke bumi itu. Haleluya. 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 Roh Kudus itu punya firman. Amin. Haleluya. Roh Kudus itulah tadi yang datang. Terus dia datang mengambil rupa manusia. Jadi Roh Kudus itu di dalam diri Yesus itulah Tuhan Allah Esa itu. Tapi dia namanya Yesus. Dari mana kita tahu? Taunya dari ayat tadi. Dia datang dalam nama Yesus. Haleluya. Oh Kak, tapi firmannya itu berbeda sama Yesus. Loh, kok bisa berbeda? Gini loh. Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia, dia tinggal di antara kita. Ayat satunya, tapi firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi dia bersama-sama dengan Allah. Ayat terus. Jadi waktu datang ke bumi mengambil rupa manusia, firman itu bersama-sama dengan Allah. Bukan firman itu sendiri. Haleluya. Haleluya. Kalau bumi diciptakan itu tidak bersama-sama dengan Allah, firman doang. Jadilah bumi, bumi jadi. Jadilah langit, langit jadi. Jadilah ikan-ikan di laut jadi. Nggak bersama-sama dengan Allah, cuma firmannya aja. Tapi Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Nanti kalau bacanya begini, makanya orang kalau baca ayat satu ayat nggak dibaca terus susah. Tuh. Yohanes 14 ayat 1. Ya, Anda harus bisa menjelaskan ini. Bahwa Tuhan Allah kita itu Esa. Haleluya. Kok Yohanes 14 ayat 1 begitu? Haleluya. Itu apa itu? Oh, itu firman pada mulanya. Yohanes 1 ayat 14. Ya, oke. Oke. Pada mulanya adalah firman. Ya, enggak. Firman itu, ntar dulu. Pada mulanya dari ayat 1 biar paham. Nanti pemirsa YouTube bisa paham. Pada mulanya adalah firman. Tapi firman itu kan bersama-sama dengan Allah. Haleluya. Waktu Allah menciptakan bumi dengan firman, enggak bersama-sama dengan firman itu Allah datang ke bumi jadi bumi, enggak. Dia bersama-sama dengan Allah terus. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah terus, kan bersama-sama terus. Terus segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh siapa? Oleh firman. Haleluya. Langit bumi semuanya dijadikan oleh firman. Tetapi waktu menciptakan langit dan bumi, firmannya aja, Allahnya nggak ikut jadi bumi. Ngerti nggak? Jadilah. Terus kalau gitu firmannya udah keluar, habis dong firmannya. Enggak dong. Ini gua ngomong terus, tetap ada omongan gua di dalam. Ini ngomong, haleluya. Diam ya. Udah habis nggak? Ada, haleluya. Pasti kehabisan ini. Kehabisan Pak Luis, sudah capek dia. Haleluya, ada lagi. Haleluya. Jadi waktu menciptakan langit dan bumi firmannya. Tapi waktu dia mengambil rupa bersama-sama, jadi harus dibaca dari atas. Jadi kalau kita baca dari atas, langsung ayat 14 biar cepat. Kalau kita baca dari atas harus begini bacanya. Ya, firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Haleluya. Dan firman yang bersama-sama dengan Allah menjadi manusia. Harusnya begitu. Jadi tidak terpisah-pisah. Firman punya pribadi lain, Roh Kudus lain, terus Allah Bapa lain, bukan. Ya, kalau manusia aja seperti saya, dia punya 3 kepribadian, udah susah, saudara. Itu ada orang-orang tertentu 2 pribadi. Padahal dia hanya namanya si Poniman, tapi kepribadiannya 2. Siang dia jadi sapam. Siapa nama? Poniman dan malam di Taman Lawang dia.
Siapa nama Poniam? Katanya. Haleluya. Enggak. Tuhan kita itu tidak punya 3 kepribadian. Ngapain dia banyak-banyak pribadi? Haleluya. Anda tahukah pribadi? Pribadi itu berarti kan itu karakter sifat Allah, keberadaan Allah. Itu pribadi. Nggak perlu dia. Dia kan omnipresent, maha hadir. Jadi nggak perlu dia untuk hadir di Jakarta, hadir di Lombok, hadir di Medan. Terus dia harus memecah jadi 3. Kalau 10 memecah jadi 10. Nggak perlu. Orang dia maha hadir kok. Kan katanya begini. Yesus itu maha bumi itu besar. Jadi saya mau kasih tahu saudara ya. Biar Anda tahu bahasa begini. Saya gini-gini waktu bahasa Indonesia nilainya bagus dulu SMA. Ini bumi. Bumi ini kan besar. Yesus maha besar. Ya udah. Kan ketutup semua. Maha hadir dia. Betul nggak? Paham nggak? Ini Pak, ini besar, semua besar ini. Taruhlah ini badannya semuanya 100 kilo. Nggak apa-apa. Tapi Yesus maha besar, Anda tetap gini. Timpa. Haleluya. Makanya dia istilahnya maha hadir. Omnipresent. Jadi kita nggak usah jadi buat ribet kita. Nggak usah jadi buat sulit orang percaya Tuhan. Makanya kemarin saudara saya ditelepon. Jadi sibuk terus sekarang. Banyak orang minta doakan. Ditelepon. Saya pikir pastilah orang Kristen. Nanti videonya akan saya buat. Rupanya waktu kami disambut, yang nyambut pakai kerudung sama anaknya. Saya pikir mungkin pembantunya. Diajak ke rumahnya, rupanya orang Islam. Doain suaminya di rumahnya. Haleluya. Pertama saya in the name of Jesus. Kenapa? Saya pikir ini orang nggak tahu bahasa Inggris. Ternyata anaknya ada yang udah SMA kelas 3. Wah, aku bilang udah ke kelas 3 udah terlanjur dalam nama Yesus. Saya bilang. Haleluya. Karena kadang-kadang ada orang pakai in the name of Jesus. Kenapa? Karena orang Indonesia ini suka yang impor. Haleluya. Padahal kita kan harusnya negara ekspor, tapi kita terima impor. Bahkan Tuhan pun diimpor. Harus pakai in the name of Jesus. Haleluya. Nggak apa-apa sih, bahasanya aja beda. Maksudnya ya, kalau kita orang Indonesia ya dalam nama Yesus saja. Haleluya. Tapi boleh juga karena kita kan berhadapan dengan mereka, kita punya otoritas walaupun in the name Jesus, tetap kuasanya sama. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Waduh. Satu hari ini ya, tadi malam tuh berapa puluh orang yang harus didoakan. Sampai jam tengah 12. Mulai jam berapa itu kemarin muda-mudi selesai ibadah, saya layani itu. Sampai jam tengah 12. Itu pun karena Daniel. Kita lanjutin terus nggak apa? Ini terus menyambung terus nih. Datang lagi. Ini udah 40 orang lagi nih. Nah, ini belum dilihat lagi. Udah 60 kali apa 100. Doakan. Ada yang 17 jenis penyakit. 17 jenis penyakit, ngeri nggak? Saya pun sampai ngantuk dengarnya. Iya, kolesterol darah tinggi macam. Ya, terus. Ya gimana? Itulah namanya pelayan. Haleluya. Saya nggak bilang stop. Si Daniel aja pertama dia terima telepon, udah kau dulu yang layani. Belajar kau jadi pendeta ya. Salam, apa yang perlu dibantu? Ini Pak Pendeta. Ya ini adminnya ya. Ya ini Pak saya penyakit. Pas 3 penyakit dia pusing. Nah Pak. Aku 17 penyakit, bayangkan, ngeri nggak? Dengernya aja itu udah merinding kan? Iya saudara. Jadi kenapa kita sembah Yesus? Karena dia Tuhan Allah. Haleluya. Coba kita baca Yohanes 16. Kenapa dulu dia kok ajar muridnya bapak-bapak? Kenapa? Gitu loh. Ya, ini dia mau berterus terang nih di Yohanes 16. Dia terus terang. Yohanes 16 ayat 25. Oke. 3, 2, 1. Semuanya yang dikatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan apa. Artinya gini, dulu aku mengajar kau berdoa Bapa kami di sorga, aku pakai kiasan.
Sekarang udah saatnya gue nggak pakai kiasan. Terus terang deh. Terus. Pada hari itu dalam nama siapa? Yesus. Terus? Dan dia katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Iya. Jadi katanya sudah kuselesaikan ya ucapanku yang dulu itu kiasan ya. Sebagai anak manusia saya mengucapkan dengan kata kiasan. Sekarang gua terus terang. Lu minta ke gua langsung lah, kata Yesus. Dan ketika kau minta kepadaku dalam namaku, dalam nama Yesus, aku nggak ngomong lagi ke Bapak. Bapak tolong dong. Enggak. Haleluya. Karena aku Bapak itu. Haleluya. Namaku Risulubis. Tapi saudara panggil saya juga Bapak kan? Iya, kalau ada di antara saudara jemaat manggil langsung nama Risulubis, itu menurut kultur Indonesia kurang baik. Iya, oke, terus. Haleluya. Tapi ada sih, memang udah sengit. Terus, 3, 2, 1. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Iya, jadi saudara, dia sudah jelaskan tadi itu semua dulu itu ngomongnya kiasan. Baca Yohanes 14 ayat 14. Apa dia bilang? Yohanes 14 ayat 14. Lu jadi jangan minta-minta ke lain lagi. 3, 2, 1. Kepada akunya siapa di sini? Yesus. Terus. Dalam nama siapa? Yesus. Terus. Yesus akan melakukan. Akunya siapa? Yesus. Jadi yang melakukan Yesus. Lu kan Yesus itu Bapak gua, nggak masalah kalau gitu. Tapi jangan lu bilang Bapak lain, Yesus lain. Haleluya. Allahku Esa, ya. Namanya Yesus, gua panggil Bapak. Karena gua anaknya. Kalau orang itu bilang gua lah, harus Allah lah. Ya karena dia bukan anaknya. Aku anaknya, ya gua panggil Bapak. Betul nggak? Kalau aku bukan anaknya harus panggil Allah. Aku anaknya, aku panggil aja Bapak. Iya, tapi kalau lu bilang Bapak siapa dulu? Allah, lu nggak ketemu Allah. Tuhan, lu nggak ketemu Tuhan. Tapi kalau lu bilang Yesus Kristus, itulah Tuhan Allahmu. Haleluya. Sebenarnya simple, sederhana. Tapi orang Indonesia ini suka yang ribet-ribet. Jadi yang dulu Tertullianus buat dogma doktrin ini tahun 325 terjadi perdebatan zaman Konstantin. Terus nggak boleh katanya, harus begitu. Jadi orang Indonesia suka yang ribet-ribet. Saya pernah doain Kapolres, ya, dia orang Islam, sekarang jadi Kapolda. Doain, saudara, udah begitu dia rebah. Terus setelah selesai, maksudnya setelah dia siuman, dia bilang, Pak Pendeta, bukan, dia manggil saya guru. Saya tadi dibawa ke satu tempat, sungai itu bagaikan kristal airnya, murni. Terus saya melihat pohon-pohon indah sekali tamannya. Itu apa artinya guru? Saya bilang, kita ini punya dua alam. Ada alam roh, ada alam lahiriah. Alam lahiriah kita sentuh dengan tangan bisa. Alam roh harus disentuh dengan roh. Jadi Bapak masuk alam roh. Alam roh ada dua. Alam roh sengsara, itu neraka. Alam roh bahagia itu sorga. Jadi saya tadi udah ke sorga, iya. Kok gampang amat masuk surga? Lebih gampang masuk surga daripada ngurusin. Kok tahu ada? Katanya, haleluya. Saya kalau sekarang disuruh tes ini bawa mobil, urusin nggak bakal lulus. Nggak bakal lulus. Padahal saya udah punya SIM nih. Nggak bakal lulus. Percaya saya. Pastilah. Iya, apalagi motor. Iya. Kan di situ ditaruh ini kan. Kan kita disuruh gini-gini. Nah. Udah jago kita ini menang nih. Bisa lah lulus. Giliran kita praktekkan di jalan raya gitu langsung. Tidak boleh. Loh, kan dulu disuruh begini waktu belajarnya. Adalah harusnya begini doang. Haleluya. Jadi saudara, kebanyakan ini orang-orang Kristen ini suka otaknya ribet. Nggak mau yang simpel. Haleluya. Mau jelaskan misalnya Yesus itu harus muter-muter sana, muter sini. Enggak. Lu datang ke Yesus langsung. Saya mau ceritakan sama saudara sederhana. Oke ya. Kalaupun saya dikatakan 3113, oke lah. Ya, oke. Saya 3 karena ada roh, betul nggak? Ada perkataan, betul nggak? Ada tubuh, betul nggak? Tapi tubuh ini namanya siapa? Risulubis kan, roh ini roh Risulubis juga kan? Perkataan ini perkataan Risulubis juga kan?
Kan namanya yang penting. Jadi nama Tuhan Allah kita itu Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Makanya kamu jangan pernah ya, ketika berhadapan dengan orang yang kerasukan setan, langsung kau bilang, usir dalam nama Bapak. Bapak, keluar kau. Bapak, dalam Bapak. Keluar kau. Bapak, keluar dalam Bapak. Nggak bisa. Nggak ada ngusir setan, nggak ada pakai Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Orang lumpuh saya temu di jalan. Saya parkir mobil. Langsung, dalam nama Yesus. Sudah 1 tahun Pak, nggak bisa. Jalan, dalam nama Tuhan Yesus. Jalan dia sampai lompat-lompat lari. Ada lagi bapak-bapak yang stroke. Dalam nama Tuhan Yesus. Sampai dari lantai 3 turun, bawa lari-lari. Saking capeknya saya bawa lari. Orang nggak bisa lari, tiba-tiba bisa lari. Yang tadinya jalannya cuma gini bisa lari. Muntah-muntah. Saking capeknya. Wah. Terus keluarganya pada ketakutan. Gimana nih Pak? Gimana Pak? Tenang-tenang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah, dalam nama Yesus tidurin dulu di bawah, lantai bawah. Udah. Saya juga diintimidasi sama setan. Ayo mati mampus, mati mampus. Kan gitu. Darah Yesus, pergi lu setan. Sampai di rumah 2 jam saya telepon. Gimana kabar papanya? Udah baik Pak, udah naik ke atas. Berikan sorak-sorai. 2 minggu kemudian kami ke situ. Udah mantap, dia gini-gini. Udah kita wawancarai, lihat ada wawancaranya. Jadi kalau sudah mantap kita wawancarai. Jadi dia sendiri yang ngaku gitu loh. Jadi pakai nama Yesus. Haleluya. Amin. Jangan-jangan ini dulu banyak orang-orang kerasukan setan ini, dia nggak pakai nama Yesus ini. Iya, mungkin bapak-bapak yang datang mungkin Bapak Naraja Nabulun. Iya, dari Tanah Karo. Mau datang Bapak. Itu. Haleluya. Harus dalam nama Tuhan Yesus. Tapi boleh nggak panggil Bapak? Boleh. Bapak gue itu namanya Tuhan Yesus. Tapi kalau lu bilang Bapak doang, Bapak siapa? Haleluya. Makanya kalau minta gak usah ribet-ribet deh. Kadang-kadang orang bilang gini, Pak saya doa gimana ya Pak? Kadang-kadang hati saya tertuduh, kenapa? Saya bilang Yesus sering, nanti Bapak tersinggung katanya. Saya bilang Bapak Roh Kudus tersinggung. Jadi dia harus Bapak Tuhan Yesus, Roh Kudus, aku tolong Bapak Tuhan Yesus. Jadi harus seimbang. Haleluya. Takut tersinggung katanya, karena ini pribadinya lain. Waduh, kalau mau hujan gimana ya? Rapat dulu mereka. Rapat dinas. Pribadi yang satu bilang jangan hujan, pribadi yang bilang hujan. Janganlah katanya. Oh, voting. Aduh. Saudara, sederhana aja. Haleluya. Anda mau percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh? Amen. Sebagai Tuhan Allahmu? Haleluya. Gak boleh tambah-tambah lain? Yes. Haleluya. Karena beda, saudara, beda. Kalau sumbokong ya ditambah dengan nini loro kidul, ini makin kuat. Tapi kalau Yesus ditambah nini roh kidul, malah gak ada apa-apanya jadi. Gak mau Yesusnya. Iya, jadi harus pakai nama Tuhan Yesus aja. Waktu di Medan saya pelayanan, saya ke rumah orang Chinese, saya lihat loh, ada gambar Tuhan Yesus, terus ada salib, terus di belakangnya ada palem itu, pohon palem, apa namanya? Daun palem, terus ada di situ bungkusan putih, hitam. Terus saya bilang, kenapa ini? Ini dari leluhur ini, kenapa kau digabung? Biar tambah kuat, Pak. Lah kalau saya sama Pak Halim berdua gabung, ngangkat yang 50 kilo, saya nggak sanggup, jadi saya ikut sertakan dia, kami tambah kuat. Kalau Yesus nggak bisa, digabung pakai nama saya langsung marah dia. Dia, Tuhan Yesus tambah Luis, nggak mau dia. Harus Yesus saja. Haleluya. Jadi lu kan sederhana kan? Haleluya. Kenapa lu mau ribet? Yang membuat hidupmu susah ribet. Hungry go to eat, sleepy go to sleep. Harus sedikit Inggris ada. Haleluya. Biar orang pikir saya pintar, padahal enggak. Maksud saya simpel aja, lu lapar makan. Jangan tanya lu, kok lauknya ikan asin, kok ikannya ini kayaknya agak bau-bau. Enggak usah, lu belum lapar jangan makan. Kalau udah lapar nasi basi pun makan. Saya sering makan nasi basi, tanya istri saya, udah lapar, nggak ada lagi. Lah, kalau nggak ada semua istri saya pun saya makan. Nggak ada lagi yang mau dimakan, ya kan? Iya saudara, ya kan? Jadi kalau udah kau ngantuk tidur, belum ngantuk tidur. Kau pegang-peganglah bantalmu, keras sekali nih, keras sekali. Coba kalau kau udah ngantuk di motor, ada orang di motor tidur. Aneh gak? Kalau udah ngantuk. Saya pelayanan di pedalaman dulu beberapa tahun yang lampau.
Itu tidur itu bukan di hotel 5 bintang lagi, hotel berbintang-bintang. Ya kenapa? Karena tidur gini bintang kelihatan semua. Ngantuk enak aja. Cuma sulitnya kalau hujan aja. Itu, haleluya. Jadi kita ikut Yesus itu simple aja. Jangan dogma, doktrin, banyak kali cengkunek, tetek bengek. Nggak usah, Tuhan Yesus saja. Yang setuju katakan amin. Haleluya, berikan sorak-sorak. Nah, saya lihat ada orang-orang tertentu masih pikiran, ini kok kesini, ini bener nggak? Ini bener. Jadi kalau kau panggil Yesus sudah disitulah semua. Itulah Bapakmu, itulah Roh Kudus, di situ semua. Haleluya. Jangan muter-muter, ngabisin waktu. Ngek motor. Ya Bapa, ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus. Enggak usah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Itu aja udah. Haleluya. Nyampe pasti. Haleluya. Saya waktu menemukan wahyu ini, ilham ini, mungkin 10 tahun yang lampau, banyak sekali orang kayak menghujat saya. Sekarang udah banyak yang percaya seperti ini. Ngapain kita menyembah 3113? Haleluya. Kita menyembah Allah yang Esa. Haleluya. Yesus Kristus. Jadi rohku roh risuli lubis, tubuhku tubuh risuli lubis, ucapanku ucapan risuli lubis. Sama. Yesus itu, ya itu dia Roh Kudus tadi yang dikandung itu. Haleluya. Roh Kudus itu punya firman, itu firman Allah. Loh itu, tubuh itu, ya itu tubuh Yesus. Kan sederhana kan? Amin. Yang amin cuma satu, yang lain bingung kan? Haleluya. Aku udah persiapkan nih, nggak percaya lu. Udah panjang lebar nih. Nah sekarang kita biar singkat aja biar Anda tahu ya. Sebenarnya bisa panjang, cuma kan nanti kalau kepanjangan takut gua lu pulang nggak bisa. Kepanjangan nyasar gitu loh. Jadi saudara, ketika Yesus bangkit, semua tadi itu stop. Yang istilah utusan, yang istilah nabi, Yesus bukan nabi. Dulu dia datang juga punya gelar nabi. Sekarang nggak boleh kau bilang nabi Yesus, harus Tuhan Allah Yesus Kristus. Nggak boleh lagi. Jangan ada yang bilang, oh nabi Yesus, nggak ada. Dia bukan nabi, dia Tuhan Allah. Haleluya. Anda percaya? Kenapa nggak sembuh-sembuh kan? Biar dia nabi, nggak bisa sembuh. Haleluya. Dia Tuhan Allah. Haleluya. Ah, coba kita baca di Wahyu. Ya. Di Wahyu. Wahyu 1 ayat 8. Nah, di sini udah nggak pakai begitu-gitu, nggak ada istilah begitu lagi. Udah stop waktu dia bangkit, udah stop. Nggak ada istilah begitu lagi. Itu dalam kurun 3,5 tahun itu, dalam kurun itu dia pakai istilah-istilah begitu, kiasan begitu, karena dia mengambil rupa manusia. 3, 2, 1. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha. Nah, ini kalau Anda lihat perikopnya, nanti kan kelamaan kalau dari ayat 1. Ini berbicara tentang Yesus. Jadi dia itu Alfa dan Omega, artinya tak berawal, tak berakhir. Dia itu yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu berarti itu Tuhan. Haleluya. Lanjut. Ayat 17-nya. 3, 2, 1. Ini waktu udah bangkit nih. Udah bangkit, ya kan? Dia kan berulang kali menampakkan diri tuh. Datanglah itu mereka, kan? Dia bilang, akulah Tuhan Allah. Ini penglihatan. Maksudnya penglihatan seorang rasul ya, Rasul Yohanes ya. Saudara, terus baca Wahyu 2 ayat 8-nya. Wahyu 2 ayat 8. Jadi udah nggak ada lagi, kau baca di Wahyu nggak ada lagi istilah aku nggak bisa melakukan sesuatu kalau nggak Bapakku lihat. Nggak ada gitu-gitu lagi. Ya, 3, 2, 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat iya, jadi udah dia bilang akulah Alfa dan Omega. Nah, ini berbicara tentang di mana dia pernah datang ke bumi ya. Makanya ada istilah yang awal yang akhir. Artinya semua ini tidak akan berakhir. Semua akan berakhir. Dia tetap tidak akan berakhir. Itu maksudnya, jangan salah arti. Terus. Haleluya. Wahyu 4 ayat 8.
Jadi nggak ada istilah-istilah yang di Matius, Markus, Lukas, Yohanes lagi, udah nggak ada istilah itu. Nggak ada. Wahyu 4 ayat 8. 3, 2, 1. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya ada suara yang tak mendengar. Wah, ulangi macam tadi, semangat. 3, 2, 1. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya ada suara yang tak mendengar. Dan mereka berseru-seru, Kudus, Kudus, Allah yang Maha Esa, yang sudah ada dan yang akan datang. Ini saudara konteksnya Yesus, nanti Anda lihat aja ya, konteksnya Yesus. Jadi nggak ada lagi di situ istilah Yesus waktu ngomong aku diutus Bapa, terus di Yohanes 5 ayat 32 seterusnya, aku nggak akan buat sesuatu kalau nggak ngelihat Bapa lihat. Nggak ada gitu-gitu lagi, nggak ada. Haleluya. Terus ayat 11-nya, ayat 11. Haleluya. Sudah? Ayat 11-nya apa di situ? 3, 2, 1. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya hidup. Saudara kalau bisa catat nanti baca di rumah. Ini nggak ada mengacu kepada Bapa, kepada Roh Kudus, nggak ada. Ini mengacu ke Yesus semua ini, mengacu ke Yesus, ya. Jadi nggak ada. Yesus itu Tuhan Allah. Terus Wahyu 11 ayat 17. Wahyu 11 ayat 17. Ini saya baca beberapa hari lalu ini ayat ini untuk tambahan. Ya. Makanya kalau saya baca di sini Bapa yang kekal ya sama dengan Yesus, status yang digunakan saat menjadi anak manusia hanya bersifat temporer, 33,5 tahun. Lebih tepatnya 3,5 bulan. Saat pelayanannya setelah dibaptis ya, tidak heran kalau dia mengabarkan dirinya yang adalah Roh Allah yang kudus. Dengan sebutan Bapa, Mesias, Immanuel, anak Allah, anak manusia, dan lain-lain, hanyalah sesaat saja itu. Setelah di sorga tidak menyebut dirinya lagi Bapa, begitu, nggak ada lagi. Wahyu 11 ayat 17. 3, 2, 1. Kami berkata, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Esa, yang ada dan yang sudah, karena Engkau telah berkuasa yang besar telah mulai sebagai. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Wahyu 2 ayat 16. Ini semua konteksnya Yesus. Wahyu 2 ayat 16. Maksudnya saya mau buktikan setelah dia bangkit udah nggak ada lagi istilah-istilah yang kita pakai dulu-dulu itu. Nggak ada. Tapi boleh nggak panggil Bapak? Boleh dong, karena gua anaknya gitu. 3, 2, 1. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan menemani mereka. Lihat, dia nggak akan datang nanti. Terus, Wahyu 22 ayat 13, satu ayat lagi. Kenapa harus saya sebut satu ayat lagi? Supaya agak gembira Piolina gitu. Nah, Wahyu 22 ayat 13. Siapa Piolina tadi yang pimpin pujian? Enggak, dia itu kalau udah dengar terakhir dia itu bukan senang karena mau selesai. Dia senangnya, dapat pengurapan ini gitu. Ya, 3, 2, 1. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Yesus Tuhan Allah yang Esa. Amin. Tidak ada lagi yang lain. Nggak perlu lu sebut-sebut lain. Yesus saja. Yesus, udah selesai. Jadi mau anak SD, mau anak SMP, SMA, mau S1, S2, S3, S-teler, S-lilin, bisa nyebut itu, gampang. Jadi nggak perlu doktrin dogma, muter kanan, muter kiri, ribet. Ya, haleluya. Dulu waktu zaman-zaman supir taksi, saya naik taksi begitu, zaman-zaman taksi itu suka dikeliling-kelilingi. Padahal sampingnya sama juga, ke situ juga. Haleluya. Ngapain keliling-keliling? Bener nggak? Langsung aja ke Yesus, ya. Jangan keliling-keliling. Mari kita akan ada perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Mana perjamuan kudusnya? Oh, sudah. Haleluya. Saudara, ini adalah tubuh Kristus. Haleluya. Kita doa. Saudara, Bapak Ibu sekalian,
banyak doa ya. Saya juga udah mulai begini-begini nih. Tapi saya percaya Tuhan nggak pernah dusta. Ini kalau tambah 40 aja kita harus beli mall memang. Kan gue bilang kalau udah penuh beli mall. Makanya yang udah datang sekarang ini, yang baru-baru ini jangan nggak datang lagi besok. Seringkali udah terjadi gini, udah mau beli mall nggak jadi lagi. Iya. Iya kan sering begitu kan? Iya udah datang 60, besok tiba-tiba 40, 30. Nah, ini tambah lagi 25 beli mall. Iya. Lo uangnya dari mana? Nggak pakai uang beli, Pak. Mana pakai uang? Saya nggak pakai uang, pakai napas. Ya kok pakai uang, dari mana uang saya? Betul nggak? Pakai Yesus tadi itu. Kok Yesus ngomong, jadi. Haleluya. Mari kita perjamuan kudus. Jadi maksud saya, omongan saya nggak pelin-pelan. Tetap. Jangan kau pikir, lihat kan. Nanti pikir si Jandi, lihat nih. Tengok Pak Gembala. Udah beli dakduk. Dulu dia bilang kalau penuh beli mall. Bukan sewa lo, beli. Dari mana uang nggak tahu. Saya juga punya kendaraan itu nggak tahu dari mana. Hanya cuma batu-batu aja jadi semua kok. Haleluya. Iya lo, yang penting lu banyak batu. Iya. Tapi sekarang kan kalau batu bilang COVID. Ya. Oke. Tuhan Yesus, saya percaya kami berhadapan dengan tubuhmu, dengan darahmu. Karena itu Tuhan Yesus, kami semua yang percaya bahwa ini tubuh Kristus, ini darah Kristus, pasti kami diselamatkan. Karena yang menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan pasti diselamatkan. Yang menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan pasti dibebaskan. Yang menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus pasti dimerdekakan. Yang menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pasti terlepas dari kutuk-kutuk apapun. Inilah tubuh Kristus. Inilah darah Kristus di dalam nama Yesus. Saya akan bagikan buat saudara. Ya, di mana-mana jarang gembala yang bagikan langsung, tapi saya yang bagikan. Ini tubuh Kristus. Ini tubuh Kristus. Ini tubuh Kristus. Tubuh Kristus.
Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan Allah. Allah yang roh, dia datang ke bumi mengambil rupa manusia. Misinya hanya satu, ingin menyelamatkan manusia yang mau percaya kepadanya. Yesus Kristus Tuhan namanya. Sebagai anak manusia, dia mati di kayu salib. Kepalanya dimahkotai dengan mahkota duri, dan terus-menerus darah itu menetes dari kepalanya. Telapak tangannya dipantek dengan paku, dan terus-menerus darah itu menetes dari telapak tangannya. Telapak kakinya dipantek dengan paku, dan terus-menerus darah itu menetes dari telapak kakinya. Punggungnya dicambuk dengan cambuk yang berduri, luka-luka memenuhi punggungnya. Lambungnya ditombak dengan tombak besi, tertumpah darah dari lambungnya. Itu bukan karena dosanya, bukan karena kesalahan Yesus, tapi karena dosa manusia. Karena manusia semua sudah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tapi barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada cara lain. Saudara silakan beramal, berbuat baik, tapi tidak ada cara lain untuk menebus kita dari kutuk dosa. Harus dengan cara penebusan lewat Yesus Kristus. Tidak bisa dengan cara apapun. Silakan Anda beramal, boleh. Silakan berbuat baik, tapi itu tidak bisa menebus kita dari kutuk dosa. Hanya dengan cara penebusan Yesus Kristus. Inilah tubuhnya. Saya bacakan firman Tuhan Yohanes 6 ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan aku di dalam dia. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu orang Israel, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini atau tubuh Kristus, ia akan hidup sampai selama-lamanya. Apakah Bapak Ibu Saudara Saudari percaya ini tubuh Kristus? Amen. Kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita angkat cawan yang adalah darah Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, apakah semua saudara yakin betul bahwa ini darah Kristus? Amen. Kita minum dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mulai pegang bagian-bagian tempat yang sakit dengan iman dalam nama Yesus, sembuh sehat. Sembuh sehat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan 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 Yesus. Saleh-saleh Tuhan, duta Kristus, anak-anak Allah, angkat hati, roh, pikiranmu, dua belah tanganmu, hadapkan kepada Kristus. Hadapkan kepada Kristus. Haleluya. Di akhir pesta anak domba Allah hari ini, sebagai duta Kristus saya berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Tuhan Allah kita. Terimalah otoritas kuasa kerajaannya, mulai sekarang, esok, lusa, seterusnya sampai selama-lama. Diberkatilah engkau di rumah, di luar rumah, di ladang, di luar ladang, bahkan di kantor, di luar kantor, di mobil, di luar mobil, naik ojek, naik busway, naik apapun saudara, tetap dalam perlindungan Yesus. Di dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorak.